Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa dengan saya dan dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang wawasan seputar hadis. Untuk materi tentang hadis saya ambilkan dari pengertian-pengertian dan penjelasannya di dalam buku Taisir Mustalah Hadis kalangan Ad-Doktor Muhammad At-Tohan. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Hadith atau Ustadzul Hadith Bikulliyati Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah Jami'ah Kuwait. Dan untuk pengertian pendahuluan terkait ilmu mustalah, itu adalah sebuah ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul war rad. Itu sebuah ilmu tentang usul dan kaidah-kaidah dalam hadis untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, baik itu nantinya bisa diterima ataupun ditolak. Ini adalah seputar pengertian singkat ilmu mustalah hadis. Nah, untuk yang pertama kita akan mengetahui bersama-sama tentang istilah hadis itu maknanya apa. Hadis itu secara bahasa dimaknai diddul qadim atau al-jadid, artinya adalah baru. Jamaknya adalah ahadits. Kemudian secara istilah diartikan sebagai ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au sifatin, au takririn, au sifatin, atau ketetapan ataupun juga sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat beliau adalah hadis. Kemudian yang kedua, khobar. Apakah khobar itu seperti hadis? Penjelasannya berikut ini. Khobar itu menurut bahasa artinya adalah an-naba'u. Jamaknya adalah akhbar. Kemudian secara istilah, khobar itu memiliki perbedaan definisi dari kalangan ulama. Yang pertama adalah menyebutkan bahwasannya khobar itu muradhifun lil hadis, sama dengan hadis. Ai inna ma'nahuma wahidan istilahan. Yang kedua, mughayyirun lahu, artinya berbeda dengan hadis. Fal hadis ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa'a 'an ghairihi. Kemudian yang ketiga, a'ammu minhu, ai innal haditha ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa'a 'an ghairihi. Lebih jelasnya ini saya terjemahkan. Khobar itu artinya adalah berita. Secara istilah terdapat tiga pendapat. Yang pertama, khobar itu dimaknai sama dengan hadis. Yang kedua, khobar itu berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu bersandar kepada Nabi, sedangkan khobar bersandar kepada selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain Nabi siapa saja? Ya bisa sahabat, bisa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwasannya khobar itu lebih umum daripada hadis. Jadi hadis itu bagian dari khobar. Lebih konkretnya lagi, hadis itu bersandar kepada Nabi saja, sementara khobar itu bersandar kepada siapapun selain Nabi. Jadi lebih umum sifatnya. Kemudian yang ketiga, tentang athar. Secara bahasa,
Athar itu dimaknai sebagai baqiyatus syai'. Secara istilah ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama adalah muradifunil hadis, sama dengan hadis. Yang kedua adalah mughayyirun lahu, berbeda dengan hadis. Perbedaannya apa? Athar itu ma udhifa ila sahabah wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in dari perkataan-perkataan mereka dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Lebih jelasnya, saya terjemahkan di sini. Secara bahasa, athar itu adalah sisa atau bekas sesuatu. Kemudian secara istilah terdapat dua pendapat. Yang pertama, dimaknai sama dengan hadis. Yang kedua, berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu berdasar kepada Nabi, tapi kalau athar itu adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada para sahabat dan tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Selanjutnya adalah terkait perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran di sini kita lihat bersama-sama, ternyata dimaknai sebagai kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz, yang merupakan mukjizat, al-muta'abbad bitilawati, beribadah ketika membacanya, al-manqul ilaina bitawatir, sampai kepada kita dengan mutawatir, al-maktub fil masahif, dan tertulis di dalam mushaf. Kalau kita kaji lebih mendasar, ternyata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yang kalau kita maknai dari segi bahasanya bermakna membaca. Kemudian yang kedua tentang hadis qudsi. Hadis qudsi apa? Hadis qudsi adalah wahyun minallahi ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana Nabi Muhammad itu terbebas dari nafsunya, terbebas dari keinginannya untuk menulis hadis itu. In huwa illa wahyu yuha, yang mana itu adalah benar-benar sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa ikhtilaf ulama, khususnya fil hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi ini. Perbedaan yang dimaksud adalah hal lafzuhu wa ma'nahu minallahi ta'ala, apakah lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, am inna ma'nahu minallahi wa lafzuhu min rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya fakhtara ba'duhum anal hadits al-qudsi, mereka menentukan bahwasanya hadis qudsi lafzuhu wa ma'nahu muhan minallahi ta'ala, lafaz dan maknanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau kita telusur dari dasar, ternyata al-hadithul qudsi itu, kata qudsi itu berarti suci. Maka dari itu, meskipun ini hadis ditambahi dengan qudsi, disimpulkan bahwasanya hadis qudsi adalah benar-benar suci dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait hadis, sebagaimana kita bahas di awal tadi, secara bahasa dan istilah sudah jelas. Hadis itu suatu yang baru, dan secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, ketetapan ataupun sifat. Jadi jelas perbedaan antara Al-Qur'an, hadis qudsi, dan juga hadis nabawi. Nah, terkait